Bubuksah dan Gagak Aking. Serat Tantu Pagelaran. Dua jalan. Advaita Nusantara untuk zaman kini. Semoga semua makhluk berbahagia. Bagian 1. Pembukaan. Mengapa kisah ini penting hari ini? Kaum milenial dan Gen Z yang menempuh di jalan kesadaran. Hari ini kita tidak sedang mendengar dongeng kuno. Kita sedang bercermin. Di zaman media sosial, produktivitas ekstrim, spiritualitas instan, dan krisis makna, banyak orang merasa lelah tapi tak tahu kenapa. Rajin healing tapi tak pernah sembuh. Rajin ibadah, tapi tetap gelisah. Ratusan tahun lalu, Serat Tantu Pagelaran sudah melihat masalah ini. Ia tidak menyebutnya burnout, toxic positivity, atau spiritual ego. Ia menyebutnya dengan dua nama, Bubuksah dan Gagak Aking. Bagian 2. Latar Tantu Pagelaran. Kitab kosmologi batin, bukan dongeng moral. Tantu Pagelaran bukan kitab moral hitam putih. Ia adalah kitab kosmologi batin Nusantara. Dalam pandangan Jawa Bali, dunia tidak salah, tubuh tidak kotor, spiritualitas bukan pelarian. Masalah manusia bukan di dunia, melainkan di cara memandang diri. Bubuksah dan Gagak Aking hadir bukan sebagai contoh benar salah, melainkan sebagai dua ekstrim pengetahuan. Bagian 3. Bubuksah, jalan penerimaan. Bubuksah hidup sederhana. Ia makan apa adanya. Ia tidak menyiksa tubuh. Ia tidak memuja penderitaan. Pengetahuan yang ia gunakan adalah jenana melalui pengalaman hidup. Ia percaya, jika Tuhan hadir, ia juga hadir dalam nasi, nafas, dan tubuh. Namun disinilah jebakan halusnya. Tanpa disadari, Bubuksah masih berkata, "Aku menerima hidup." Masih ada aku sebagai penikmat. Masih ada identitas spiritual. Inilah gambaran spiritualitas modern. Mindfulness untuk tenang. Meditasi agar sukses. Spiritualitas sebagai gaya hidup. Halus, indah, tapi masih berpusat pada aku. Bagian 4. Gagak Aking, jalan asketis. Gagak Aking memilih jalan keras. Ia kurus. Ia lapar. Ia menolak dunia. Pengetahuan yang ia gunakan adalah jenana melalui penyangkalan diri. Ia percaya kesucian lahir dari penderitaan. Namun di balik tapak keras itu, ada jebakan yang lebih dalam, ego asketik. Aku lebih suci, aku lebih disiplin, aku lebih spiritual. Inilah gambaran spiritual ego zaman kini. Merasa paling sadar, mudah menghakimi, mengukur kesadaran orang lain. Tubuh menderita, tetapi ego bermahkota. Bagian 5. Jenis pengetahuan yang dipakai. Bubuksah dan Gagak Aking berbeda metode, namun sama fondasinya. Keduanya masih menggunakan pengetahuan dualistik. Bubuksah, aku menerima. Gagak Aking, aku menolak. Dunia sahabat, dunia musuh. Tubuh dinikmati, tubuh ditaklukkan. Tapi, masih ada aku, masih ada aku.
Selama masih ada aku yang tahu, maka pengetahuan sejati belum lahir. Bagian 6. Kunci Advaita Vedanta. Advaita Vedanta mengajarkan dua kalimat agung. Tat Twam Asi, engkau adalah itu. Aham Brahmasmi, aku adalah Brahman. Ini bukan afirmasi ego. Ini adalah pembongkaran ego. Advaita tidak bertanya, apa yang kau lakukan? Seberapa keras tapamu? Ia bertanya, siapa yang bertapa? Saat pertanyaan ini diarahkan ke dalam, maka bubuksah dan gagak aking runtuh bersamaan. Bagian 7. Meditasi untuk milenial dan Gen Z. Meditasi bubuksah, penerimaan. Duduk nyaman, jangan mengkoreksi tubuh. Rasakan nafas alami. Batin, aku mengizinkan hidup terjadi. Meditasi gagak aking, disiplin. Duduk tegak, sadar penuh, tidak mengikuti pikiran. Batin, aku tidak mengikuti dorongan. Meditasi Advaita, inti. Sekarang lepaskan keduanya. Tanyakan pelan, siapa yang menyadari ini? Jangan jawab, diam. Bagian 8. Puncak kisah, penyatuan. Dalam tantu pagelaran, para dewa turun bukan untuk memberi hadiah, melainkan menghancurkan identitas. Bubuksah terbang bersama Shiva. Gagak aking melebur dalam cahaya. Ini bukan naik ke surga. Ini adalah lenyapnya pelaku. Saat itu, tidak ada pentapa, tidak ada metode, tidak ada pencari, hanya kesadaran tanpa nama. Bagian 9. Penutup agung. Saudara-saudari, kita tidak perlu menjadi bubuksah. Kita tidak perlu menjadi gagak aking. Kita hanya perlu jujur melihat siapa yang selama ini ingin menjadi suci. Saat itu terlihat, ia runtuh dengan sendirinya. Dan yang tersisa hanyalah Om, Tat Twam Asi, Aham Brahmasmi. Diamlah sejenak, jangan like dulu, jangan share dulu, rasakan saja.